Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kameramen Aki ini sudah dari tadi menunggu. Sebenarnya ada kekhawatiran di hati Ki Slamet ini ya. Kenapa ketika Aki bertemu dengan Bang Motombo kemarin di ujung kampung sebelah sana pinggiran hutan itu, ketika Aki menghabisi satu orang dukun santet ya, yang ingin menumbalkan satu orang gadis perawan desa yang tidak bersalah, ingin ditumbalkan. Nah, setelah itu Aki tidak pernah bertemu lagi dengan Bang Motombo ini. Padahal dia kemarin Aki berjanji Aki ingin mengantarkan ingin mendatangi rumah dari orang tua dari gadis perawan yang ingin ditumbalkan kemarin, karena kemarin Aki juga di gardu tersebut dengan Allah sudah didatangi dari salah satu orang anak buahnya Tesan katanya. Sedang apa di sini? Malah kami dan Bang Motombo ingin memastikan benar tidak dukun santet seperti itu sudah tewas. Dan Aki terakhir kali Aki lihat dia terkapar di pinggir sungai. Tapi setelah itu kenapa Bang Motombo tidak kembali? Aki ini menunggu kedatangan, tapi dari tadi Aki panggil-panggil, kenapa Bang Motombo ini tidak ada? Tidak ada sahutan dari dalam, tidak ada jawaban dari dalam. Sedangkan Aki ingin memasuki rumah ini nampaknya terkunci dari dalam. Apakah Bang Motombo sedang tidur? Aki juga tidak tahu. Ya, tapi di hati kecil ini ada kekhawatiran. Oh, berisik sekali ini. Nah, kau kesini Ki? Justru Aki yang bertanya kenapa kau berada di sini. Perlu kau ketahui, ini sudah jadi milik Tesan sepenuhnya Ki. Jangan mimpi kau. Mimpi dari mana kau yang mimpi? Kau tidak tahu asal usulnya. Kau pergi dari sini Ki. Aki dah hampir 1 jam menunggu di sini, kau suruh pergi. Aki ingin bertemu dengan Bang Motombo. Di mana Bang Motombo? Sudah mati Ki. Jaga mulutmu. Ya bagaimana kalau sudah mati? Jangan kau sembarangan bicara. Bang Motombo kemarin sempat bertemu Aki di penghujung kampung, dan Aki mengantarkan salah satu wanita yang ingin ditumbalkan, gadis perawan dari dukun santet yang kalian datang. Lebih baik kau pergi dari sini. Motombo sudah mati dan ini sepenuhnya milik Tesan. Haknya. Ini rumah sudah dikuasai Tesan Ki. Oh, jadi kau di sini disuruh jaga dari Tesan? Iyalah Ki. Lalu di mana Bang Motombo? Jangan kau bilang kau sudah mati. Terakhir kemarin Aki masih bertemu dengan Bang Motombo. Tidak usah kau bermain-main, Alek. Sudah darah di mana-mana Ki Motombo. Aku yakin dia sudah mati. Lalu siapa yang menghabisinya? Tidak mungkin kalau Tesan bisa menghabisinya. Itulah makanya kau jangan berurusan dengan kami Ki. Itulah akibatnya Motombo mati gara-gara dukun santet. Dukun santet itu sudah Aki habisi kemarin. Bahkan dia terkapar di pinggir sungai. Satu Ki, 1000 dukun santet di dunia ini Ki. Itu berpihak kepada kami. Kau tahu? Alek, Aki tidak bermain-main. Jangan kau membual di hadapan Ki Slamet. Aki hanya ingin bertemu dengan Bang Motombo. Dan pastikan, kalau memang Bang Motombo sedang pergi kemana. Lalu kenapa kau berada di sini, Alek? Aku yakinkan kepadamu. Aku pastikan kepadamu. Berulang kali aku berucap bahwa Motombo sudah mati. Kau tahu? Alek, jangan kau yang kubuat mati di sini nanti. Apapun akan aku lakukan Ki untuk menjaga. Ini sudah dititahkan oleh Tesan. Lalu dengan siapa kau di sini? Kau Ki, kau nyah dari sini Ki. Aku tidak Kau sopan pergi. sedikit. Sopan kau katakan. Kau mengusir Ki Slamet di rumah Bang Motombo. Kau katakan kau yang tidak memiliki rasa. Tutup mulutmu. Ini rumah Tesan, bukan rumah Motombo lagi. Di mana Bang Motombo? Tidak usah kau bermain-main. Jangan kau katakan Bang Motombo sudah mati. Bang Motombo sudah meninggal. Bang Motombo kemarin sempat bertemu dengan Aki di sebuah gardu di penghujung kampung ini, dan Aki mengantarkan dan Aki menemui salah satu orang tua yang ingin ditumbalkan dari dukun santet tersebut, dan Aki pastikan dukun santet tersebut sudah tewas. Oke lah Ki, oke lah. Kita main curang saja di belakang Tesan. Ini perjanjian dengan Motombo 5 juta Ki. Bagaimana kalau Aki tebus 10 juta buat aku? Oh, jadi kau ingin membawa Ki Slamet, kau ingin menebus. Jadi kau bermain cantik di belakang Tesan. Nah, itu Ki. Ya, Kacau sama menguntungkan Ki. Bukan bermain. Jangan kau bermain-main, Alek. Jangan kau bermain-main. Aku tidak main-main Ki. Ini namanya bisnis. Perlu kau tahu. Bisnis kau katakan. Dengan mengorbankan nyawa manusia, kau katakan bisnis. Mau tidak mau Ki, Motombo sudah ngeyel. Diajak kembali kepada untuk kami, tapi lihatlah. Ini dupa yang digunakan dari dukun kemarin. Lalu di mana dukun tersebut? Kalau memang dia masih hidup, di mana? Karena Aki pastikan bahwa dukun santet tersebut yang memakai kain kematian warna kuning dan lonceng kau tahu, lonceng kematian sudah tidak bisa berbunyi kemarin. Tidak mungkin, tapi kenapa dupa ini bisa berada di rumah Bang Motombo? Sudah aku katakan Ki, mati 1, tumbuh 1000 Ki, dukun itu. Tidak ada yang abadi, Alek, di muka bumi ini, Alek.
Kami Jangan abadi Ki, kami jangan abadi. berhayal. Lihatlah Sesuai dengan kesaktian kata guru. para leluhur kaki dulu, para orang tua Aki, bahwa setiap yang hidup pasti akan menemui kematian. Tidak ada yang abadi. Tidak untuk kami Ki. Lihatlah bagaimana kesaktian guru. Keras kepala. Gimana Bang Tomblo saat ini? Aku masih lemah Ki. Aku tahu aku masih lemah. Tidak mampu melawan. Tapi tunggu aku. Kalau aku berguru ke Bukit Batu, Oh. akan aku. Jadi Bang Mato, Lihat, lihatlah gini. jadi Bang Matomblo dibawa ke Bukit Batu. Apakah mulutmu bisa dipercaya? Aku tidak yakin. Kau salah dengar Ki. Bang Kau salah Matomblo dengar. kemarin sehat walafiat tidak ada celaka sedikit pun. Bahkan Aki pastikan bahwa dukun santet pun sudah tewas. Bahkan lonceng kematiannya pun sudah tidak berbunyi, Alek. Jadi jangan kau bermain-main. Ini jangan-jangan memang kau memang dengan Tester sudah berada lama di rumah ini. Dan Bang Tomblo kau usir secara diam-diam, jangan-jangan. Terserah kami. Apapun akan kami lakukan Ki. Dia salahnya Matomblo. Tidak mau. Salah nih, salah teman tuh. Kau ingat Alek, tubuhmu masih gangka Alek, kepalamu baru saja disembuhkan dari luka, tanganmu baru saja pulih. Itu semua Dan- gara-gara kau. Kalau Itu semua gara-gara Kalau kau. kau bermain-main dengan keselamat, kau tidak akan selamat. Aku pastikan itu. Kami juga tidak pernah bermain-main Ki. Apapun yang kami lakukan, itu semua menurut jalan kami benar. Jangan kau masuk. Kenapa kita tidak boleh masuk? Apa yang terjadi di rumah ini sebenarnya? Apa yang terjadi Alek, di rumah ini Alek? Kau tidak sopan Ki. Bermain di rumah orang, tapi kau mau masuk main Ini rumah saudara Ki Selamat, rumah Bang Matomblo. Itu sudah jadi milik Tyson Ki. Ku tekankan sekali lagi, ini sudah menjadi milik Tyson karena si Matomblo tidak mampu membayar. Apakah benar ini sudah? Apakah Bang Tomblo sudah pergi dari rumah ini lama? Apakah benar kata warga Bang Matomblo sudah mengontrak, tidak tinggal di rumah ini lagi? Tidak mungkin, tapi Aki pastikan itu tidak mungkin, Alek. Itulah faktanya yang terjadi Ki selama ini Ki. Luntang lantung itu karena dia sudah jadi orang susah. Dia tidak mau ikut kami. Coba kalau dia tidak bodoh dan tidak susah Ki, dia ikut lagi dengan kami. Kami jamin kekayaan. Jadi rumah ini kalian ambil sesuka hati kalian. Lalu di mana Tesen? Di mana Tesen? Tesen? Ada. Di mana Tesen? Tidak mungkin kau seorang gigi. Jangan-jangan memang Tesen berada di dalam rumah ini. Aku tahu Tyson, lihatlah, tidak mungkin ada di dalam sini Kak Tyson. Tyson badannya besar Ki, punya uang segala, tidak mungkin ada di Jadi dalam ini ini. apa? Kalian dengan pesta apa ini? Jangan-jangan kalian habis segitu uang. Lihatlah dupa di mana-mana Ki. Lupa Hancurkan kameramen. Jangan kau. Kalau kau mengganggu kameramen Selamat, ini urusan kau dengan Selamat. Aku hanya ingin memastikan di mana saat ini keberadaan kau memang benar rumah yang sudah dikuasai dari Tesen. Rumah ini akan Aki rebut dan akan kembalikan kepada Bang Matomblo. Kameramen yang selalu mengusik kami Ki. Dia selalu merekam apa kegiatan tindak tanduk kami Ki. Itu sebagai bukti kepada masyarakat, Alek, bahwa apa yang kalian lakukan ini adalah sebuah kesesatan sesuka hati kalian, tidak pernah mengindahkan hak-hak orang lain. Justru kalianlah ya. Kalau memang benar. Masyarakat di sini merasa aman adanya kami Ki. Aman dari mana? Bahkan kemarin salah satu dari warga 3 hari 3 malam menangis di gardu. Karena apa? Karena saudaranya perempuan yang masih perawan ingin ditumbalkan dari dukun santet tersebut untuk Selamat segera datang. Itu kalau mereka tidak bayar upeti dan kami. Kalau mereka tidak bayar upeti setiap bulannya, akan kami lenyap lagi. Saudara-saudaranya karena kami ambil. Ini lenyap. Kau jangan bermain-main dengan Selamat. Bisa jadi tubuhmu aku gemukkan, kepalamu aku pecahkan kembali, Alek. Kau lihat di tubuhmu darah itu masih membekas, Alek. Kau lihat, Alek. Aku tahu Ki, aku tahu. Tapi aku punya pendamping. Aku punya guruku yang bisa mengobatimu. Tidak seperti kau. Aku mengemis di hadapanmu, tapi kau tidak mau menyembuhkanku. Ini orang baik. Aku tambah tidak yakin kalian orang baik Ki. Jadi dukun santet yang kau berikan darah perawan, yang kalian bayar, yang kalian dewakan itu orang baik. Jadi Keselamatan ini orang jahat. Itu Karena tidak mau menurutku. menyembuhkan. Karena kau tidak mau mengobatiku saat tubuhku berlumuran darah. Aki tidak akan mengobatimu sampai kau bertobat. Itu sudah menjadi janji Keselamat. Kalau kau bertobat, mungkin Aki akan mengobatimu, tapi hatimu tidak akan pernah tersentuh. Hatimu tidak upahnya seperti Jangga, Tesen dan Maisa. Hatimu terbuat dari batu yang hanya mendewakan urusan dunia.
Alek, Aku lebih baik. bertobat. Aku takut miskin, Ki. Aku minta kepada kau baik-baik, kembalikan rumah ini kepada Bang Matomblo dan tunjukkan di mana keberadaan Bang Matomblo. Kalau memang benar Bang Matomblo dibawa dari dukun santet tersebut, dibawa kemana? Apakah benar kalau kalian bawa ke suatu tempat? Kami akan meninggalkan tempat ini jika memang Matomblo ngasih 5 juta kepada desa. Dan kita bagi dua, Ki. 10 juta aku kasih ke Kebetulan desa sekali. dan 5 jutanya aku, Ki. Kebetulan sekali Aki membawa uang. Aku tidak yakin kau punya uang, Ki. Tapi Kau tidak apa-apa kalau yakin, punya kau uang. merendahkan setiap orang. Uang rezeki itu bisa datang dari mana saja, Alek. Karena rezeki itu milik Tuhan. Walaupun kau anggap keselamatan ini dari hutan, pakaian compang-camping. Aku tidak percaya kau punya uang karena kau terlihat orang susah, Ki. Aki hanya ingin memberikan kau uang 5 juta. Tapi kembalikan dan tunjukkan kepada dan serahkan rumah ini kepada Bang Matomblo. Itu saja. Itu tadi sudah aku katakan. Kalau kau pengen punya uang 5 juta dan kasih ke Tesen. Kalau Karena terlalu kecil dengan kalau- aku 10 juta, Ki. Terlalu kecil kau. Ini Itu 5 juta. Itu 5 juta, ha? Hah? kurang ajar kau. Aku tidak akan Lebih baik memberikan kau pergi dari sini, Ki. sepeser uang pun, Alek. Aku tidak akan memberikan sepeser uang Dan pun. juga sebaliknya, aku tidak akan dan Tisen tidak akan meninggalkan tempat ini, Ki. Kecuali uang itu ada. Nanti kalian pilih mati sama dengan dukun santet kemarin. Aku percaya, Ki. Aku tidak akan mati. Aku sudah dijanjikan oleh mereka. Jangankan kau, Alek, dukun santet kemarin saja terkapar. Aki tidak yakin kalau dukun santet itu yang membawa Bang Matomblo pergi. Dia kemarin Aki tinggalkan di pinggiran sungai dalam keadaan tidak sadarkan diri. Bahkan lonceng kematian, kain kematian warna kuning tersebut sudah menutupi tubuhnya sendiri. Aku percaya. Kau juga manusia punya batasannya. Kau tidak tahu saja keadaan Matomblo seperti apa sekarang. Maksud kau apa? Keadaan Bang Matomblo seperti apa? Hah? Keadaan Bang Matomblo seperti apa? Keadaan Bang Matomblo seperti apa? Ini keadaan Bang Matomblo seperti apa? Ajar kau. Apa itu, Alek? Hah? Kau tahu apa kau lihat? Lihat lagi. Kecuali kau punya uang, Ki. Lihatlah enaknya orang seperti kami, Ki. Uang di mana-mana bisa dapatkan dari mana Oh, saja. jadi uang itu tinggal kau petik. Iya, Ki. Jadi kau bayarkan ke dukun santet hanya untuk memenuhi. Oh, Jika kau berpihak kepada kami, apa yang kau mau? Kau tidak punya uang, Ki. Kau terlihat orang susah. Ini namanya uang, Ki. Kau tahu? Ini yang Jika namanya uang. Nah, jika kau mau ikut dengan kami, ambillah uang ini, Ki. Jadi Tapi perjanjian, Ki. Kau harus ikut dengan kami. jadi kalau Aki mau menerima uang ini, Aki akan selamat. Bang Matomblo akan selamat. Iya. Jadi ini sebagai sogok ini. Jangan kau coba-coba bermain. Yuk, kesal. Aki tidak butuh uang yang dari kau. Pegang uang dari kau. Kau- Yang aku butuhkan nyawa. Kau munafik, Ki. Aku tidak munafik, Alek. Aku tidak akan menerima uang sepeser pun dari kau, dari hasil kau merampas, menginjak-injak harga. Lebih baik kau berikan kepada dukun santet tersebut. Kalaupun dukun santet tersebut masih hidup, karena aku pastikan dukun santet tersebut sudah tewas. Ki, lihatlah, semua orang di dunia ini butuh uang, Ki. Kita cari dunia ini, cari uang. Memang benar, Ini Alek. uang di depan mata. Bodoh kau, tidak mau. Aku sudah katakan, Alek. Aku tidak mau menerima uang dari hasil rampasan, dari hasil menjual gadis-gadis perawan yang kalian jual kepada dukun santet hanya untuk mengikuti kemauan kalian. Ki, bukan kemauan kami. Lebih Dia baik. yang mengikuti kami, Ki. Uang ini kau sumbangkan ke anak yatim piatu. Kau sumbangkan ke panti asuhan. Kau berikan kepada janda-janda miskin yang sudah tua yang membutuhkan bantuan. Bukan kau berikan kepada keselamat. Najis semua. Najis semua itu, Ki. Dia bukan saudara, bukan. Saudara kandungku bukan. Untuk apa aku kasih uang ke mereka? Saudara itu tidak terbatas dari hubungan darah. Saudara itu ketika kita saling mengingatkan, saling mendoakan tentang kebaikan, itulah sejatinya saudara. Jadi jangan kau coba-coba dengan uang banyak kalian ingin membeli harga diri Kiselamat. Kiselamat bukan orang bodoh yang akan menjual harga dirinya hanya untuk membebaskan, membiarkan perilaku-perilaku bejat kalian. Ingat itu. Sudah lagi. Kau lebih baik aku tidak mau dengar ceramahmu. Lebih baik kau tinggalkan tempat ini. Ini rumah
sudah dikuasai Tyson, Ki. Kecuali kau bawa aku uang. Lebih baik kau simpan uang itu. Ya ini memang simpan in duitku, Ki. Kau berikan kepada panti-panti asuhan ataupun panti jompo ataupun orang tua miskin yang membutuhkan bantuan. Ki Slamet masih bisa mencari nafkah, walaupun sebutir nasi yang dapatkan dari hasil keringat Ki Slamet, itulah yang barokah Ki dapatkan. Walaupun sebiji buah yang dapat di hutan itu sebagai rezeki Ki Slamet, itulah rezeki Ki Slamet. Aki tidak akan pernah menerima rezeki yang kau dapatkan dari harta merampas, menguasai hak orang lain. Yang Aki butuhkan saat ini, kalian pergi dari rumah ini dan tunjukkan di mana keberadaan Bang Tomblok. Dan aku tidak, ini alasanku tidak mau tobat, Ki. Aku tidak mau terlihat miskin sepertimu. Dan aku tidak akan pergi, ku tekankan padamu. Mungkin aku tidak akan pergi dari sini. Aku menjaga titah dari Tyson. Kecuali kau memang membawa uang. Jadi kalau Aki membawa uang untuk menebus rumah Tyson, lalu Tyson minta tebusan berapa puluh juta, berapa ratus juta, 500 juta, 200 juta. Itu terserah Tyson. Yang penting serahkan kepadaku 10 juta saja, Ki. Aku akan untuk sementara tinggalkan tempat ini. Tapi Serahkan uang 10 juta. Aku yakin Mbak Tomblok sudah mati di gunung batu, Ki. Jaga mulut balik. Tidak mungkin terjadi sesuatu kepada Bang Tomblok. Terserah. Jika kau membunuhku di sini, kau tidak tahu tempatnya di mana Tyson menempatkan. Kalau memang Bang Tomblok dibawa dari dukun santet tersebut, katakan di mana dukun santet tersebut, akan ku cari dan akan aku kubur hidup-hidup. Ingat itu. Dan sampai mati, aku akan bertahan. Aku tidak akan mengatakannya. Kau mau mengatakannya atau kau yang ku? Kau tidak mau mengatakannya, katakan Ale. Aku tidak akan mengatakannya, Ki. Kecuali kalian tukar dengan uang, Ki. Jadi kau tetap akan meminta uang. Kau tidak akan mengatakannya sampai aku memberikan uang. Aku tidak munafik. Ini uang. Kalau kau bertahan dengan uang, ini uang yang kau dapatkan. Ingat Alek, walaupun kau sudah diselamatkan dari dukun santet tersebut, tidak ada keabadian di muka bumi ini. Semua yang hidup pasti akan menemui kematian. Itu kepercayaanmu, bukan kepercayaan. Memang itu. Jangan sampai kau kira ketika kau belajar ilmu hitam dari dukun santet tersebut, kau bisa selamat. Tidak, Alek. Kalau yang Maha Kuasa berkehendak, apapun bisa terjadi, termasuk kematianmu, Alek. Kematian dukun santet, kematian orang-orang bejat seperti kalian. Ingat itu. Apakah aku salah? Apakah aku salah? Aku ingin berguru denganmu, aku minta bantuanmu, tapi kau tidak mau. Salahkah aku minta dengan guru? Guru di mana? Dukun santet, Ki. Salahkah aku? Tidak untuk menurutku, Ki. Kau belajar tidak salah, tapi kau salah belajar apa yang kau dapatkan dan apa yang kau gunakan. Kau belajar ilmu tapi untuk kejahatan, itu yang salah, Alek. Kau, Alek, tubuhmu masih lemah, Alek. Jangan kau keras kepala, lebih baik kau tunjukkan. Kau, Di mana Tyson? kau cari saja. Kau cari di mana Tyson. Tapi aku tidak melihat ada kehidupan di sini. Aku tidak melihat ada kehidupan di sini. Kau cari saja di mana. Kenapa tidak? Lalu, ini kendaraan siapa? Ini kendaraan siapa? Aku tahu ini bukan kendaraan Bang Tomblok. Jelas, Ki. Ini jangan tuduh aku macam-macam, Ki. Kau dapat Kau tidak perlu tahu dari mana asal motor ini. Dari mana asal? Yang jelas, ini punya Tyson, Ki. Oh, jadi ini punya Tyson semua. Iya, Ki. Kau tahu, Tyson punya motor. Berarti benar. Bang Tomblok sudah dibawa dari dukun santet tersebut. Sehingga kalian bebas usaha di sini. Jangan-jangan motor ini pun kalian dapatkan dengan cara yang tidak benar, kalian. Lebih baik kau selamatkan matamu. Tapi entah di mana, kau tidak tahu, Ki. Aku bukan orang bodoh, Alek. Ki Slamet bukan orang bodoh. Aku akan tetap menyelamatkan Bang Tomblok. Tapi dengan cara apa? Dengan cara menghabisi semua. Apa yang sudah kalian lakukan kepada Bang Tomblok? Dengan kau menghabisiku, Ki. Kau selamanya tidak akan tahu di mana Mak Tomblok. Rasakan ini, rasakan ini, Alek. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan Bang Tomblok, satu goresan di tubuhnya mengeluarkan darah, kau pun akan buat menderita seumur hidup. Sama ketika kau Kau tahu kami
tidak segan-segan membunuh orang jika memang dia tetap keras kepala ingin ikut kalian. Jadi kau tidak segan-segan untuk membunuh orang kalau dia keras kepala. Ya, kita kami tetap pada pendirian kami. Jika memang dia menghalangi langkah-langkah kami, basmi. Itu. Berarti kalau Aki menggunakan prinsip kau, Alek, siapa yang menghalangi basmi? Oh, berarti kau yang akan basmi di sini. Sampai kau berbicara dan menunjukkan keberadaan Bang Matomblo. Kalau memang benar Bang Matomblo sudah dibawa dari dukun santet tersebut. Aku tidak akan bicara, Ki, karena aku yakin guruku dan dukun-dukun itu melindungiku. Katakan, di mana Bang Matomblo? Katakan di mana Bang Matomblo? Katakan. Kalau kau tetap tidak mau mengatakannya, Alek, bagaimana keadaan Bang Matomblo saat ini? Kau akan menyesal seumur hidup, Alek. Aku katakan keadaan Matomblo sekarang sungguh kasihan, Ki. Oh. Sungguh kasihan. Sungguh kasihan. Mana-mana. Sungguh kasihan. Kecuali Apakah kelintihanmu tidak didengar dari dukun santet tersebut? Jangan-jangan kalian sudah melakukan ritual di sini karena ada dupa di sini, ada kembang di sini. Jangan-jangan gadis perawan lain sudah kalian bawa ke tempat ini untuk kalian jadikan ritual dengan dukun santet tersebut untuk pemulihan kekuatannya. aku sudah ucapkan, Ki. Aku sudah katakan 10 juta itu murah. Untuk Matomblo akan kami kembalikan jika kau memang memberiku uang. Aki selama sudah menyampaikan, Aki tidak akan sebut akan memberikan sampai kau mengatakan dibawa kemana Bang Matomblo, baru Aki menghentikan. Bahkan kalau kau memang rela mati, Aki akan buat kau mati terkapar di sini, Alek. Sampai mati aku kan tidak mengatakannya, Ki. Di mana Ini kau tidak ini mau kau. Bagaimana? Kau tetap tidak pada pendirian? kau menyerangku satu pukul maki. Tunggu kau. Kau masih mengancam kisah? Kau masih mengancam selamat, Alek. Bagaimana rasanya, Alek? Aku tidak merasakan apa-apa, Ki. Kau tidak merasakan apa-apa. Aku yakin guruku melindungiku, Ki. Jadi guru kau ini mau katakan. Dibawa kemana Bang Matomblo? Katakan. Atau kamu habis? Ampun, Ki, sakit, Ki. Ampun, Ki. Sampai aku sampai kau mengatakan apakah benar Bang Matomblo berani dibawa ke Gunung Batu? Ampun aku, Ki. Iya, Ki. Iya. Kau susah sekali diajak bicara, Alek. Aki sudah mengatakan kalau kau berbicara baik-baik, Aki tidak akan pernah mengganggu kau. Di mana Tesan saat ini? Di mana keberadaan dukun santet tersebut? Tidak perlu kau tahu, Ki. Kau jangan sampai kuseret keluar dari rumah ini, Alek. Kembalikan rumah ini ke Bang Matomblo dan tunjukkan keberadaan Bang Matomblo saat ini. Sampai mati aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Itulah titah Tison, Ki. Jadi sampai mati kau tidak akan meninggalkan tempat ini. Kecuali kau Lalu kapan dengan Tison? Tesan biasanya kembali ke tempat ini? Untuk memantau kalian kapan Tesan? Apakah dia bersama dukun santet tersebut? Aku tidak tahu keberadaannya di mana. Jangan kau bilang tidak tahu. Jangan kau katakan kau tidak tahu. Tidak mungkin kau tidak tahu keberadaan Tesan dan dukun santet tersebut. Kalaupun aku tahu, aku tidak akan mengasih tahu dengan kau, Ki. Kau gini mau. Aku akan mati sampai kau mengatakan di mana keberadaan Tesan dan jangan-jangan Tesan sedang berada di Gunung Batu bersama dukun santet tersebut untuk menghabisi Bang Matomblo. Dari mana kau tahu? Kau memang sakti, tapi kau tidak tahu arah jalannya, Ki. Aduh. Dia berada di pinggiran sungai dan di situ ada batu besar yang sangat besar yang tidak bisa Aki lihat. Di dalam goa tersebut karena terhubung dengan pantai selatan. Dan aku yakin Bang Matomblo pasti dibawa ke tempat itu dari dukun santet itu. Kalaupun dia memang masih hidup, katakan apakah memang benar dukun santet yang habis kemarin dia bisa kembali hidup? Itu hanya satu nyawanya, Ki. Dan kami percaya
Berarti benar dukun santet tersebut memiliki 9 nyawa. Setiap satu darah perawan yang ditumbalkan dari dukun santet tersebut, nyawa tersebut akan dimasukkan ke lonceng kematian. Dan disitulah dia untuk memberikan nyawa kepada semua pengikut-pengikutnya. Jujur aja. Cukup, kamu jangan banyak ngoceh kita. Selamatkan selamatkan saja. Keluar kau dari tempat ini. Kau akan berseket keluar dari tempat ini. Keluar kau 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 dari tempat ini. Aku tidak akan membiarkan. Aku akan menjaganya. Keluar dari tempat ini. Keluar dari tempat ini. Aku akan menjaganya. Keluar kau dari rumah. Kalau rumah ini tidak pantas, kau berada di dalam rumah ini. Keluar kau. Keluar kau dari rumah ini. Jangan pernah kau kembali lagi ke rumah ini. Ingat ini bukan rumah milik Tesan. Ini rumah Bapak Tomblo. Ini milik Tesan, Ki. Kecuali kalian menyerahkan uang, Ki. Mati ternyata. Aku akan pergi dari sini. Tapi aku akan kembali. Sampaikan kepada dukun santet tersebut. Sampaikan kepada Tesan bahwa selamat. Jadi pergi kau dari sini. Jangan pernah kau kembali ke rumah Bapak Tomblo. Tapi aku akan kembali. Astagfirullahaladzim. Ayo kameramen. Khawatir sekali. Kenapa Alek? Tapi semuanya acak-acakan kameramen. Semua. Ada kendaraan juga di sini. Jangan-jangan sini sudah dijadikan markas. Bahkan lihat, banyak sekali berserakan. Entah itu dompet, kipas angin, bahkan ada kendaraan di dalam ini. Tapi tidak ada Bapak Tomblo. Kemana Bapak Tomblo? Tidak ada. Tidak ada orang di tempat ini. Semuanya sudah acak-acakan. Aki tidak mungkin menunggu selamanya di tempat ini. Tapi Aki ingin memastikan, ya, bagaimana keadaan Bang Matondo. Kameramen, kita beristirahat santai di sini. Mudah-mudahan Bang Matondo bisa kembali dengan sendirinya. Karena terakhir kemarin Bang Matondo bertemu Aki di sebuah gaduh di penghujung kampung, ujung sekali dari kampung ini, bahwa dia ingin menemui selamat, dan di situ dia ingin menanyakan keadaan dukun santet yang sudah Aki habisi tersebut. Tapi Kisama yakin sekali bahwa dukun santet yang Aki buat terkapar di pinggir sungai kemarin, dia tidak akan bisa bangkit lagi. Karena apa? Karena lonceng kematian itu sudah tidak bisa berbunyi. Berarti tidak ada lagi yang bisa keluar dari. Masya Allah, apa yang dilakukan dari mereka? Jangan-jangan mereka habis berpesta, mabuk-mabukan, mereka membuat hal-hal yang tidak benar di tempat Bang Matondo ini. Biadab sekali apa yang sudah mereka lakukan di tempat ini, sehingga mereka sesuka hatinya, bahkan kendaraan semuanya diacak-acak. Jangan-jangan mereka mencari sertifikat rumah ataupun kebun dari bangga yang selama ini dititipkan juga kepada Bang Matondo. Ya sahabat-sahabat, Aki akan tetap menunggu ya Bang Matondo di tempat ini. Mudah-mudahan ya 1 jam, 2 jam, 3 jam Bang Matondo bisa sampai ke rumahnya. Karena Aki tidak yakin Bang Matondo dibawa dari dukun santet tersebut. Ya, karena dukun santet tersebut sudah terkapar. Tapi ada satu dukun santet kemarin yang memang belum tidak menemui selamat, yang berpakaian berjubah putih, yang menggunakan pusaka yang berlumuran darah. Memang tidak ada, kemarin hanya ada salah satu dari dukun tersebut yang membawa selendang kuning dan lonceng kematian. Dan di situ sudah Aki lihat satu gadis perawan yang siap dihabisi, bahkan siap dinodai dari dukun santet tersebut agar rencana dia sempurna. Dan ketika Aki mengawal dan mengantarkan wanita tersebut ke kedua orang tuanya, Bang Matondo memastikan keadaan dukun santet tersebut. Tapi entah kenapa sampai hari ini Bang Matondo tidak kembali. Aki sangat curiga, Aki sangat khawatir. Jangan-jangan memang benar apa yang disampaikan Alek tadi, sehingga mereka seolah-olah berpesta kemenangan di rumah Bang Matondo ini, karena mereka bisa memastikan bahwa rumah ini sudah tidak ada pemiliknya. Tapi Aki tidak yakin sekali kalau Bang Matondo akan tewas. Mudah-mudahan Yang Maha Kuasa masih memberikan kekuatan, memberikan keselamatan. Ya, itulah yang sering Aki sampaikan. Ketika kita berjuang di jalan sebuah kebaikan, insya Allah itu sebuah kebenaran. Mudah-mudahan keberkahan, keselamatan akan menyertai kita.
Ya sahabat-sahabat, doakan ya, mudah-mudahan Bang Tombok baik-baik saja, tidak terjadi sesuatu. Karena Aki yakin doa dari sahabat-sahabat yang orang-orang baik ini akan mudah dan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah yang saya Aki sampaikan, inilah arti saudara sesungguhnya. Ketika kita saling mendoakan tentang kebaikan, itulah saudara sesungguhnya. Walaupun kita tidak pernah berjabat tangan, tidak pernah bertatap muka, tetapi ketika hati kita tertaut tentang kebaikan untuk saling mendoakan, itulah sejatinya saudara. Ya sahabat-sahabat, Kiselamat juga sadar ya, tanpa sahabat-sahabat, tanpa dukungan dari sahabat-sahabat, tanpa peran dari sahabat-sahabat, Kiselamat ini bukan siapa-siapa ya. Kiselamat ini hanya manusia biasa, tempatnya salah, tempatnya hilap. Kebenaran Aki yakini hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Kebenaran manusia hanya bersifat sementara, tidak ada yang hakiki di dalam diri manusia. Ya, ikuti terus perjalanan Kiselamat ini, mudah-mudahan kita bisa sama-sama untuk memuliakan kedua orang tua kita, untuk saling mengingatkan jangan sampai kita menjadi anak durhaka. Kenapa saya selalu menyampaikan seperti itu? Apabila kita menggores hati kedua orang tua kita, maka murka dari Yang Maha Kuasa itu akan menyertai kita dari dunia sampai akhirat. Bahkan ada salah satu dari sesepuh Aki dulu menyampaikan, ketika kita durhaka kepada orang tua, maka haram cahaya surga itu akan mendatangi kita. Maka dari itu jangan pernah kita sampai menjadi anak durhaka. Ketika dia masih ada, muliakanlah kedua orang tua kita ya, hargailah, bahagiakanlah. Karena apa? Walaupun dunia dan seisi-isinya kita berikan kepada orang tua kita, tidak akan pernah bisa membalas jasa-jasanya. Maka dari itu hanya berbaktilah cara kita untuk membalas jasa-jasa kedua orang tua kita ya. Ikuti terus perjalanan Kiselamat ini dengan cara ketik komen, like, dan subscribe ya. Subscribe sebanyak-banyaknya channel lagi Kiselamat yang bernama Notogip ya. Subscribe sebanyak-banyaknya karena Aki yakin subscribe itu gratis sebagai pengikat tali persaudaraan. Subscribe juga channel dari saudara Kiselamat ya, Bang Matombok King Sultan Official. Subscribe sebanyak-banyaknya ya, karena itu tadi Aki sampaikan, subscribe itu sebagai pengikat tali persaudaraan. Dan hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tayangan-tayangan dari kami. Apabila ada tutur kata Kiselamat, perilaku Kiselamat yang tidak pas ataupun tidak pantas, Aki mohon maaf. Karena Aki ini tempatnya salah, tempatnya hilap ya. Tidak ada maksud di hati Kiselamat ingin merendahkan siapapun, ingin menyakiti siapapun ya. Jadi apabila ada tutur kata Kiselamat yang tidak pas, murni itu kebodohan dan kealpaan dari Kiselamat ya. Apabila ada tuntunan sedikit kebaikan yang dilihat dari sahabat-sahabat, silakan ambil, itu mungkin berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Aki tutup video ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.